Bayangkan beberapa tahun lalu kalau ada orang bilang, saya pengen beli HP layar lengkung premium, AMOLED 144Hz, chipset 4 nanometer, baterai monster, tapi budgetnya cuma 3 jutaan. Pasti langsung diketawain, dianggap mimpi siang bolong. Karena biasanya layar lengkung atau curved display itu adalah pajak kemewahan yang cuma ada di HP flagship harga 8 sampai belasan juta rupiah. Tapi tahun ini peta persaingan berubah total. Di depan layar kalian sekarang ini adalah Tecno Pova Curve 5G. HP yang waktu pertama kali rilis langsung bikin geger karena berani bawa desain melengkung super mewah ke kelas harga yang merakyat. Nah pertanyaannya, sekarang harganya udah resmi turun jauh nih. Apakah performa MediaTek Dimensity 7300 Ultimate dan layar 144Hz-nya masih worth it dipakai buat kebutuhan tahun ini? Atau jangan-jangan HP ini cuma menang tampang doang tapi isinya zonk? Mari kita bahas. Kita harus objektif. Hal pertama yang menjual dari HP ini jelas adalah desainnya. Tecno menyebutnya Interstellar Spaceship Design. Kesannya futuristik banget ya. Tapi begitu kalian lihat lengkungan layarnya di bagian depan, gila, ini kelihatan mahal banget. Rasanya kayak megang HP harga 7-8 jutaan. Layar lengkungnya ini bukan kosmetik doang. Ini adalah panel AMOLED 6,78 inch dengan refresh rate mencapai 144 Hz. Ingat ya, 144 Hz, bukan cuma 120 Hz yang standar di kelas mid-range. Buat kalian yang suka scrolling media sosial, transisi antar aplikasinya halus banget. Licin kayak mentega di atas teflon panas. Ketebalannya pun cuma 7,45 mm dengan berat sekitar 176 gram. Di era sekarang di mana HP baterai besar biasanya tebal dan berat kayak batu bata, Tecno Pova Curve 5G ini rasanya tipis dan ergonomis banget di tangan. Ditambah lagi, mata kalian bakal dimanjain sama fitur 2304 Hz High Frequency PWM Dimming. Artinya apa? Kalau kalian suka main HP malam-malam dalam kondisi kamar gelap, layarnya nggak bakal bikin mata kalian cepat kering, cepat perih, atau pusing akibat kedipan layar yang kasat mata. Layar secakep ini di harga sekarang? Jelas, ini steal deal. Oke, luarnya cakep. Gimana dalamnya buat standar tahun ini? Tecno nggak pelit, mereka menanamkan chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultimate dengan fabrikasi 4 nanometer. Ini bukan chipset kaleng-kaleng yang cuma optimal buat buka WhatsApp ya. Dipadukan dengan RAM bawaan 8GB yang bisa diekspansi lagi pakai RAM virtual dan storage luas 256GB. Konfigurasi ini masih sangat responsif untuk standar aplikasi dan game tahun ini. Mari kita bicara realita performa game saat ini. Mobile Legends, rata kanan, frame rate stabil di mode tertinggi, lancar jaya tanpa ada drama frame drop pas lagi war 5 lawan 5. PUBG Mobile, setelan grafisnya kebuka tinggi, respons layarnya instan berkat touch sampling rate yang tinggi, gerakan ngejiggle atau ngeflick terasa instan. Genshin Impact, bisa dimainin dengan sangat nyaman di settingan low to medium. Dan yang paling krusial berkat fabrikasi 4 nanometer yang efisien dan optimalisasi hyper gaming engine-nya Tecno, HP ini nggak gampang panas. Hangat wajar ada, tapi bukan tipe panas yang bikin performanya langsung drop atau throttling parah. Biasanya HP tipis itu baterainya dikorbankan, paling cuma 4500 atau 5000 mAh. Tapi entah pakai sihir apa, Tecno berhasil menjejalkan baterai berkapasitas 5500 mAh ke dalam bodi Pova Curve 5G yang tipis ini. Untuk penggunaan casual sehari-hari, sosmed, streaming YouTube, sesekali balas email kerjaan, HP ini bisa bertahan seharian penuh, bahkan sisa sampai besok paginya. Kalaupun kalian kehabisan daya, di dalam paket penjualan sudah disediakan 45 watt flash charge, lengkap dengan fitur bypass charging. Fitur yang krusial banget buat kalian para gamer. Daya listrik bakal dialirkan langsung ke mainboard tanpa ngelewatin baterai. Jadi kalian bisa main game sambil ngecas tanpa takut baterai cepat rusak atau HP meledak suhunya. Sektor audionya juga udah pakai dual speakers yang didukung teknologi Dolby Atmos.
Suaranya lantang, efek stereonya dapat, jadi pas nonton film atau dengerin langkah kaki musuh di game shooter, arahnya berasa presisi. Nggak ada HP yang sempurna, apalagi di kelas harga segini. Sektor yang menurut saya harus kalian maklumi adalah kameranya. Tecno-Pova Curve 5G dibekali kamera utama 64 megapiksel. Apakah jelek? Enggak juga. Kalau kondisinya siang hari atau cahayanya melimpah, hasil fotonya tajam, warnanya matang, dan siap banget buat kalian upload ke Instagram atau TikTok. Ini bahkan sanggup merekam video hingga resolusi 4K pada 30 fps. Sesuatu yang mulai jarang ditemukan di HP kompetitor harga setara yang rata-rata disunat cuma mentok di 1080 megapiksel. Tapi begitu masuk ke kondisi low light atau malam hari, kalian bakal mulai melihat noise di beberapa sudut dan detail foto yang agak menurun. Ya wajar, fokus utama HP Zenipova dari dulu adalah performa dan desain gaming, bukan HP fotografer profesional. Tapi untuk sekedar mengabadikan momen harian, ini udah lebih dari cukup. Nah, kita sampai ke kesimpulan nih paling dinanti. Waktu awal rilis, HP ini udah menarik perhatian di angka 3 jutaan pertengahan. Tapi sekarang harganya udah turun drastis ke angka 3 jutaan kecil aja. Bahkan di beberapa e-commerce saat flash sale harganya bisa makin miring. Dengan penurunan harga tersebut, apakah Tecno-Pova Curve 5G masih layak dibeli tahun ini? Jawabannya masih sangat layak. Luangkan waktu sejenak buat mikir. Di harga 3 jutaan saat ini, di mana lagi kalian bisa dapat kombinasi layar lengkung AMOLED 144Hz yang super mewah, chipset Dimensity 7300 Ultimate yang kencang, baterai badak 5500 mAh, dan memori lega 256 GB. Hampir nggak ada saingannya yang sekomplit ini. HP ini sukses ngasih impresi barang mahal di harga yang makin ramah kantong. Jadi buat kalian yang pengen tampil gaya, butuh performa mulus buat harian dan game, tapi budgetnya terbatas, Tecno-Pova Curve 5G adalah jawaban terbaik yang bisa kalian bungkus saat ini. Gimana menurut kalian? Apakah HP layar lengkung ini bakal jadi incaran kalian selanjutnya? Tulis pendapat di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, subscribe. Lalu sampai ketemu di video berikutnya.